Jumpa lagi rekan trader Indonesia di acara Kupas Tuntas Gold. Kita mengupas dan kita menuntaskan masalah gold yang sedang terjadi sekarang. Bagaimanakah permasalahan gold sekarang? Bagaimanakah pergerakan emas sekarang? Nah, ini dia. Disinilah tempatnya kita akan mengupas dan kita akan menuntaskan lagi pergerakan yang sedang terjadi. Rekan trader semuanya, kembali lagi bersama saya Maurits di acara Kupas Tuntas Gold yang akan saya bawakan. Mohon maaf karena sedikit keterlambatan, tapi masih bisalah. Ya, masih jam 7 ini, masih saat masuk di pasar Amerika, jadi bisalah. Oleh karena itu rekan trader, mari kita langsung aja tanpa membuang waktu lagi, kita akan melihat secara langsung bagaimana pergerakan gold pada hari ini. Seperti yang telah saya jelaskan di analisa harian kita pada siang tadi, saya kembali lagi menjelaskan bahwa gold ini dia masih berada di taraf malu-malu. Kenapa? Karena kenaikan dia itu ya, saya seperti kalau rekan trader lihat di sini ya, rekan trader lihat di platform. Di sini sudah sangat jelas bahwa saya tadi bilang bahwa dia akan coba naik sampai ketinggian maksimum di 1888.96. Dia masih sekitar bermain-main di sekitar sini aja ya. Memang saya bilang bahwa ketinggian dia itu pasti di 1884.12, tapi tidak tertutup kemungkinan dia bisa sampai di 1888,96. Rekan trader, kenapa saya bisa bilang gitu rekan trader? Kenapa saya selalu mengambil mapping itu dan mapping itu bukan benar, tapi kenyataan. Karena gini rekan trader, sebenarnya trading itu nggak terlalu susah kalau kita buat mapping. Yang penting adalah kita melihat keadaan yang pernah terjadi sebelumnya. Ya, karena yang namanya trading ini kan seperti roller coaster. Dia naik turun, naik turun, naik turun, dan dia akan kecenderungan dia akan selalu mengikuti di tempat itu aja. Di analisa sebelumnya, saya memang benar pakai Fibonacci di poin 161 ya. Saya berasumsi bahwa kenaikan dia tertinggi sampai di sekitaran, kalau di Fibonacci di level 161 ya. Nah, dia berada di sekitaran 1884.12. Tapi, saya bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik lagi sampai di level yang paling tertinggi. Dan kalau rekan trader lihat, dia kan tembus tuh kan 1884, dia naik lagi. Tapi level yang saya bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan naik lagi ke 1886. Rekan trader, kenapa saya bisa memutuskan sampai di situ? Karena sebenarnya simpel rekan trader. Saya selalu lihat di pergerakan sebelumnya dan rekan trader lihat nih, ini garis ini ya, yang kedua ini ya, di atas ya. Rekan trader lihat. Rekan trader lihat aja. Dikecilin aja kali ya. Nah, rekan trader lihat. Yang paling samping, yang paling tertinggi di mana? Di sini kan? Ya, rekan trader lihat kan? Di atas ini ya. Nah, ini dia. Oke. Mungkin saya gini kali ya. Nah, rekan trader lihat kan? Nah, ini kan? Nah, rekan trader lihat. Posisi yang paling tertinggi kan di sini. Nah, ini dia. Benar? Nah, rekan trader bisa lihat di situ kan? Di situ kan ketemu dia, kan? Nah, rekan trader lihat. Nah, jadi rekan trader lihat aja, dia bermain-main di sekitar sini. Ya, jadi kalau sempatnya kalau dia tembus di sini dia akan naik di atas, ya. Tapi rupanya kan dia akan turun lagi. Nah, rekan trader analisa aja. Dia akan naik kalau dia tembus di sini. Nah, oke, dia tembus, dia akan naik sini. Kalau dia menembus di sini, otomatis kan logikanya kan dia akan naik lagi ke atas, kan? Nah, itulah yang kenapa saya bilang sebenarnya tidak. Ini saya kasih sedikit masukan ya, dan saya kasih rahasia untuk mapping yang dilakukan. Mapping itu nggak susah. Rekan trader lihat aja kejadian yang pernah terjadi sebelumnya. Kan saya udah bilang. Untuk melihat kejadian sebelumnya kan lihat aja hijau ketemu merah. Kalau hijau ketemu merah ya kemungkinan besar dia akan coba turun terus. Hijau ketemu merah dia pasti akan turun. Nanti kalau ada merah ketemu hijau ya ada kemungkinan dia akan naik terus. Nah, itu makanya kenapa saya mapping di sini, karena saya lihat nilai yang paling masuk dalam penyesuaian itu adalah di seputaran sini 1886.96, dan hal itu terjadi di tanggal berapa ini? Hal itu terjadi pada tanggal 11 bulan 1 tahun 2023.
tanggal 11 Januari tahun 2023 kejadian itu terjadi. Ya tinggal saya, ya ini saya kasih trik buat rekan trader supaya rekan trader paham. Nah, tinggal saya lihat aja ke samping. Nah, ini dia ya. Nah, oleh karena itu saya bilang bahwa saya mengambil posisi bahwa dia ini akan mencoba di level sini rekan trader ya. Dia akan mencoba di level, sabar saya ini dulu. Nah, dia akan mencoba menembus level sini. Nih, dia pasti akan mencoba menembus level sini. Saya kasih ganti warna dulu. Saya ganti warna dulu. Oke. Nah, dia akan menembus level situ rekan trader. Kalau seumpamanya dia bisa menembus, artinya dia akan kemungkinan besar dia lebih naik lagi ke atas. Ya, kalau dia menembus level ini, artinya dia akan mencoba sampai di level yang paling tertinggi di putaran sini. Ya, kan kita lihat Fibonacci ini kan sebagai kompas aja. Nah, artinya dia akan mencoba sampai masuk di level yang paling tertinggi di sini ya. Tapi kalau dia tidak tembus, ya dia pasti balik arah rekan trader. Dia pasti balik arah. Nah, berbahas tentang balik arah. Ya, saya kembali lihat juga rekan trader, dia tuh akan berusaha tuh turun ke bawah di sini, dan saya bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan. Sekarang dia kan udah 1886 ya, di bawah itu ya 1884 ya. Tapi tetap rekan trader lihat juga bahwa kemampuan dia naik yang paling tertinggi, yang menurut saya yang paling tertinggi di 1886 ya. Itu aja. Kalau dia udah lewat sedikit, lihat aja di RSI kan udah posisi gini nih kan, dikit lagi dia kan naik ke atas. Artinya, kemampuan yang paling maksimal yang bisa dicapai adalah 1892. Setelah itu dia akan balik arah. Tapi kalau seumpamanya dia balik arah nanti, saya bisa bilang bahwa kemampuan dia untuk balik arah itu palingan ya dia sampai di 1874 di sini rekan trader. Tapi kalaupun dia terus lagi turun ke bawah, saya bisa bilang bahwa disinilah adalah tempat dimana yang paling bisa terjadi kalau dia mengalami pelemahan. Nah, di level sini rekan trader. Sabar, saya lihat dulu. Level sini. Ini dia nih. 1869. Oleh karena itu rekan trader harus lihat lagi ya bagaimana arah pergerakannya. Tapi rekan trader harus lihat bahwa sekarang ini apa yang terjadi di gold itu, kita bisa lihat bahwa dolar menguat karena The Fed berusaha lebih keras untuk mengendalikan inflasi. Dan kalau kita lihat bahwa perkiraan emas ya, bisa lihat di sini bahwa harga emas ini dia akan berfluktuasi. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga dengan kenaikannya dolar akan bisa membuat emas ini agak menurun. Walaupun ya dolar pada saat ini melemah karena ekspektasi untuk hawkish ini masih sedikit ya. Oleh karena itu saya bisa bilang juga bahwa ya perlahan namun pasti gold ini akan coba naik ya. Perlahan namun pasti gold ini akan naik. Tapi di sisa waktu sampai penutupan harga nanti, saya bisa bilang bahwa kenaikan dia itu paling maksimal sampai di 1886, atau apabila dia tembus, dia akan naik sampai di 1892. Tapi kita lihat nanti masuk pasar Amerika. Pasar Amerika, apabila nanti pasar Amerika dia tidak sampai di situ dan dia mengalami pelemahan, artinya dia akan turun paling maksimal itu. Dia akan mencoba di level di sini dulu. Dia akan mencoba di level sini ya, 1874, dan kalau dia bisa melewati itu artinya dia akan coba turun ke lebih terbawah lagi. Ya, dia sampai di sinilah. Walaupun dia akan mencoba seperti kayak gitu. Jadi oleh karena itu rekan trader tetap melihat arah pergerakan yang terjadi terhadap gold ya, tetap amati terus, tetap analisa terus, dan yang paling penting rekan trader harus melihat, baca fundamental, baca news, karena setiap news yang ada dia memberikan tanda-tanda signal bahwa pergerakan ke depan itu akan seperti kayak bagaimana. Oke rekan trader semuanya, demikianlah kupas tuntas gold kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini setidaknya memberikan manfaat untuk rekan trader semuanya.
Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.